Perkenalkan, nama saya Firman Hidayat dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Menurut Syekh Ali Mahfud dalam kitab Hidayat Al-Mursyidin mendefinisikan bahwa dakwah ilmiah adalah sebagai berikut: upaya mendorong manusia kepada kebajikan, petunjuk, dan bimbingan ilahiyah beramal ma'ruf nahi munkar untuk menggapai keberhasilan hidup dunia dan akhirat. Dalam kaitan ini, kekajian tentang sesuai esensi dakwah diarahkan kepada ta'ala atas beberapa ayat penting yang berkaitan dengan dakwah dan sering menjadi acuan dan dari gerakan Muhammadiyah maupun otomnya, yaitu QS Al-Imran ayat 104. Dan hendaknya ada di antara kami segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ayat di atas membicarakan bagaimana menegakkan dan memeliharaan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yakni dengan jalan dakwah dan amal ma'ruf nahi munkar. Maka pembahasan ayat ini biasanya mencakup tentang cukupan kewajiban dakwah, materi dakwah, langkah dakwah, dan tujuan akhir dakwah. Pembangunan konsep dakwah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang multidimensi. Muhammadiyah senantiasa melakukan revitalisasi sebagai upaya penguatan terus-menerus langkah-langkah dakwah baik secara maupun kualitatif menuju terwujudnya cita-cita dan tujuan Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah memandang bahwa dakwah memiliki pengertian yang luas, yakni dan tujuan untuk mengajak seorang atau sekelompok orang masyarakat agar memeluk dan mengamalkan ajaran Islam ke dalam kehidupan nyata. Tujuan dakwah Islamiyah secara profesional meliputi 3 sasaran, yaitu 1. Agar supaya umat manusia menyembah kepada Allah, tidak mempersyariatkannya dengan sesuatu, dan tidak menyembah Tuhan selain Allah semata. 2. Agar supaya umat manusia bersedia menerima Islam sebagai agamanya, memurnikan keyakinan hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, membersihkan jiwanya dan penyakit nifak, dan selalu menjaga amal perbuatannya agar tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. 3. Dakwah Islam ditujukan untuk mengubah sistem pemerintah ke dalam pemerintah Islam. Dalam materi keberadaan Muhammadiyah dijelaskan bahwa maksud gerakan dakwah Islam amal ma'ruf nahi munkar itu yang ditujukan kepada 2 bidang, itu persoalan masyarakat. Persoalan yang terjadi dalam 2 kelompok, yaitu orang yang sudah Islam, 2 orang yang belum Islam. Yang kedua, masyarakat. Pada kali ini disebut dakwah yang digerakkan Muhammadiyah berbeda-beda disesuaikan dan karakter, situasi, dan kondisi masing-masing. Sifat dakwah kepada orang yang sudah Islam. Sifat dakwah yang ditujukan kepada orang sudah Islam bukan lagi bersifat ajakan untuk menerima Islam sebagai keyakinan, akan tetapi bersifat tajdid dalam arti pemurnian. Artinya bahwa tajdid yang dikenakan pada golongan ini ada bersifat menata kembali amal keagamaan mereka sedemikian bersih dan murninya sebagai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tajdid terhadap amal keberagamaan umat ijamah meliputi beberapa bidang, yaitu akidah yaitu ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan, keyakinan hidup. Bidang ini tekanan tajdid yang perlu mendapat perhatian cukup serius adalah dalam bidang ajaran tauhid, seperti 3 bentuk penyakit yang dikasihkan dalam materi, yaitu syirik, bid'ah, kufur. Contohnya adalah memakai kalung benang penangkal bala, atau syirik masih mempercayai paham animisme dan dinamisme. 2. Akhlak. Tajdid dalam bidang akhlak yaitu
berupa pendidikan dan menunjukkan sikap hidup yang mulia dan terpuji, dan bersamaan dengan tersebut menuntunkan untuk melepaskan diri dari sikap dan kebiasaan hidup yang tercela dan menjijikan. Dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dinyatakan bahwa Muhammadiyah bekerja untuk dekatnya dari akhlak mulia dan dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak tersendi di kepada nilai cipta manusia. 3. Ibadah. Taji dalam bidang ibadah terhadap orang yang sudah Islam adalah menentukan ibadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan perubahan dari manusia, bid'ah, serta menghilangkan kebiasaan berniat taklid atau membel. 4. Muamalat duniawiyat. Taji dalam bidang muamalat duniawiyat ini adalah dalam bentuk membimbingkan, menuntunkan kepada mereka agar dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kegiatannya mereka selalu berpedoman kepada kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh ajaran agama. Sifat dakwah kepada orang yang belum Islam. Dakwah Islam kepada orang yang belum Islam adalah merupakan ajakan, seruan dan panggilan yang bersifat menggembirakan, menyenangkan atau tafsir atau adapun tujuan utamanya adalah agar mereka bisa mengerti, memahami ajaran Islam dan kemudian mau menerima Islam sebagai agamanya. Dilakukan dan menunjukkan masinul Islam, keindahan Islam, dan dengan keterangan dan tingkah laku, contoh teladan dan serta tanpa paksaan. Dakwah kepada orang yang belum Islam hendaknya lebih dikedepankan Islam dari sisi yang menggembirakan, yang ringan-ringan, yang dapat menimbulkan kesan bahwa sungguhnya beragama Islam itu ternyata mudah dan menggembirakan, bukan menambah beban dan tidak akan menimbulkan kesusahan dan kesulitan. Sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.